Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi psikologi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini, kami akan memberikan sebuah topik pembahasan yang menarik loh. Nah, sebelumnya kita pasti sudah tidak asing dengan kata antisosial. Namun, beberapa di antaranya pasti masih bertanya-tanya kan, apa itu definisi dari antisosial yang sebenarnya? Oke, masuk pada pembahasan pertama, bahwa antisosial ini merupakan perilaku yang kurang pertimbangan untuk orang lain dan yang dapat menyebabkan kerusakan pada masyarakat, baik sengaja atau melalui kelalaian. Nah, antisosial ini merupakan perilaku pelanggaran, penentangan, dan berlawanan yang dimiliki individu atau kelompok terhadap perilaku tersebut yang berlaku di masyarakat. Lalu yang selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, yaitu memasuki pembahasan mengenai ciri-ciri perilaku antisosial pada masa kanak-kanak. Nah, ciri-ciri perilaku antisosial pada masa kanak-kanak diantaranya yaitu sulit diatur, suka berkelahi, menunjukkan sikap permusuhan, tidak patuh, agresif baik secara verbal maupun behavioral atau perilaku, seperti senang membalas dendam, senang merusak, suka berdusta, mencuri, temper tantrum, atau mengamuk. Untuk gejala antisosial pada anak sendiri, diantaranya yang pertama, karakteristik yang menonjol dari anak-anak dengan gangguan perilaku antisosial adalah bahwa mereka tampaknya tidak memiliki perasaan. Cenderung tidak menunjukkan perasaan mereka sendiri kecuali perasaan seperti kemarahan, permusuhan, perilaku curang, agitasi, agresi, atau kekerasan. Tindakan agresif yang dilakukan ini menyebabkan anak cenderung memusuhi atau dimusuhi oleh orang lain sehingga sulit dalam membangun hubungan sosial. Yang kedua, perilaku impulsif, yaitu kondisi di mana seorang anak memiliki dorongan untuk melakukan tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Anak memiliki gangguan perilaku antisosial memiliki sifat impulsif yang seringkali dianggap labil oleh orang di sekitarnya. Namun ternyata di balik penampilannya yang keras, anak sebenarnya memiliki kepercayaan diri yang rendah. Yang ketiga, bentuk perilaku antisosial yang parah dapat menyebabkan gangguan-gangguan tertentu atau gangguan yang menentang, seperti putus sekolah, kesulitan mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang di sekitarnya. Bisa juga anak memiliki keberanian lebih yang kemudian mendorongnya untuk melakukan beberapa hal seperti bolos sekolah, melakukan perusakan pada barang milik orang lain, mencuri dengan sengaja, dan tidak berpikir dua kali saat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dan yang terakhir, kurangnya penyesalan untuk tindakan yang menyakitkan perasaan orang lain. Gangguan perilaku antisosial ini juga membuat kurangnya empati dan hati nurani pada anak dengan mengabaikan serta menyalahgunakan wewenang dan hak-hak orang lain. Seringkali, anak dengan gangguan antisosial juga tidak berperasaan. Mereka bisa berperilaku sinis serta bertindak tidak sopan. Walaupun normal bagi anak untuk menunjukkan beberapa kecenderungan antisosial, seperti menarik diri dari kehidupan sosial atau sedikit memberontak, tetapi bagi beberapa anak, gejala tersebut dapat memberi sinyal sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Untuk selanjutnya, apa sih alasan anak berkata kasar? Nah, walau masih kecil, anak adalah peniru yang ulung. Otaknya merekam segala yang ia lihat dan dengar. Perkataan kasar yang pernah ia dengar, baik dari ayah, bunda, teman-teman, atau tetangga, mudah saja ia ucapkan. Padahal belum tentu ia mengerti apa arti kata tersebut. Umumnya, anak berusia di bawah 5 tahun yang berkata kasar belum paham apa makna di balik umpatan yang ia ucapkan. Ia bisa berucap seperti itu karena meniru orang yang pernah berkata kasar di sekitarnya, atau bisa juga karena menurutnya kata-kata tersebut terdengar lucu.
Namun, anak-anak usia di atas 5 tahun atau usia sekolah yang mengumpat biasanya sudah mengerti arti dari kata-kata yang ia ucapkan. Bila tidak mengerti pun, setidaknya ia mengerti bahwa kata-kata tersebut tidak pantas untuk dilontarkan. Meski begitu, ia tetap bisa menggunakan kata tersebut sebagai ekspresi kekesalannya akan sesuatu atau mendapatkan perhatian dari orang di sekitarnya. Lalu, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku antisosial pada anak yang sering berkata kasar? Yang pertama, bantu anak mengenali emosinya. Bila anak berkata kasar karena marah atau kesal, bantu ia untuk mengenali dan mengendalikan emosinya. Ajak anak berbicara dengan lembut, berikan pula elusan atau kontak fisik yang suportif kepada anak. Kita juga sebagai orang tua dapat mengajarkan anak untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang baik dan juga sopan. Yang kedua, bangun perasaan empati. Saat berbicara berdua dengan si kecil, coba jelaskan bagaimana perasaan orang yang mendapat perkataan kasar. Apakah sedih, sakit hati, kecewa, marah, atau sebagainya. Yang ketiga, sepakati pilihan kata-kata yang dianggap pantas dalam keluarga. Berdiskusi dengan keluarga menjadi salah satu cara dalam mengatasi anak yang berkata kasar. Bicarakan pilihan kata yang masih dianggap pantas untuk mengekspresikan sesuatu dalam keluarga. Dengan kesepakatan tersebut, kita sebagai orang tua akan lebih mudah menegur dan mengingatkan apabila anak mengucapkan kata-kata kasar. Tentunya kesepakatan ini juga berlaku untuk seluruh anggota keluarga, tidak hanya anak. Yang keempat, awasi pergaulan anak. Ingat, pergaulan juga menentukan perilaku anak. Jika ia sering mendengarkan kata-kata kasar dari teman-teman sebayanya, maka ia cenderung juga akan menirukannya. Maka dari itu, orang tua harus senantiasa mengawasi lingkungan pergaulan anak. Sebisa mungkin, jauhkan anak dari teman-teman yang memang terbukti membawa pengaruh negatif. Yang kelima, perhatikan apa yang dilihat dan didengar oleh anak. Contohnya, kita sebagai orang tua harus selalu memeriksa rating acara televisi, film, musik, dan segala jenis multimedia yang digunakan anak. Batasi screen time anak setiap hari, letakkan perangkat-perangkat elektronik di bagian rumah yang mudah dilihat dan diawasi. Selain itu, hindari tontonan yang tidak edukatif. Sebaliknya, kita harus memberikan tontonan yang bermanfaat untuk anak. Yang keenam, berikan konsekuensi. Terkadang, anak mengucapkan kata kasar dengan sengaja untuk mendapatkan perhatian dari orang tua loh. Nah, jika hal ini yang terjadi, maka sebaiknya jangan marah. Cara mengatasi anak yang berbicara kasar bisa dengan memberinya konsekuensi. Misalnya, mengabaikannya dalam beberapa waktu, melarangnya menggunakan gadget, atau membatasinya bermain di luar sementara waktu. Mungkin dibutuhkan sedikit rasa tega saat memberikan hukuman, hingga membuat Anda bisa merasa bersalah. Namun, langkah ini bisa menjadi pilihan agar luapan emosi Anda tidak mengarah pada kekerasan. Yang ketujuh atau yang terakhir, hindari memarahi anak. Seperti yang kita sudah tahu, bahwa memarahi anak bukanlah solusi tepat untuk mengubah perilakunya. Sebaliknya, orang tua sebaiknya menasihati anak tentang dampak jika ia terbiasa berkata kasar. Orang tua dan seluruh anggota keluarga juga harus mencontohkan cara berkata baik kepada anak, sehingga ia mencontoh perilaku baik tersebut. Jika sering memarahi anak, ia juga akan mencontoh perilaku mudah marah tersebut. Dan kita sebagai orang tua, hindari pula memarahi anak khususnya di depan umum. Akan lebih baik jika mengajaknya ke tempat yang lebih sepi terlebih dahulu, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah tersebut berdua dengan anak dengan baik. Untuk pembahasan terakhir di sini yaitu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku antisosial pada anak yang tidak patuh. Yang pertama, gunakan otoritas kita dan berikan penjelasan. Ketika anak berperilaku buruk,
Cobalah untuk mendisiplinkannya secara positif dengan memberitahu mereka terlebih dahulu perihal apa yang harus dan tidak boleh dilakukan selama proses pendisiplinan. Semisal, kita sebagai orang tua dan anak memiliki hubungan layaknya teman. Pastikan hal tersebut tidak membuat kita goyah untuk bersikap tegas kepada mereka jika memang diperlukan. Apabila kita tidak ingin anak kita melakukan hal apapun yang menurut kita negatif, jangan lupa untuk memberitahu mereka alasan mengapa kita tidak memperbolehkannya, alih-alih hanya berkata jangan. Misal, saat kita tidak mengizinkan anak untuk mengendarai sepeda tanpa helm, maka jelaskan kepada anak bahwa bersepeda tanpa helm dapat menyebabkan cedera. Kedua, pertahankan kontrol yang konsisten. Jangan pernah membiarkan anak melancarkan perilaku buruknya hanya karena kita sebagai orang tua ingin berlibur. Saat kita melepas kontrol terhadap anak, kemungkinan anak akan menganggap sikap kita yang demikian sebagai suatu kelemahan yang bisa mereka manfaatkan. Jika terus dibiarkan, anak pun memiliki kesempatan yang besar untuk memanipulasi kita sebagai orang tua. Maka dari itu, sangat disarankan bagi kita untuk tetap mengendalikan perilaku buruk anak setiap saat, sekalipun ketika kita sedang menikmati waktu liburan. Yang ketiga, berikan anak hadiah. Fokus pada perilaku baik sama pentingnya dengan berfokus pada perilaku buruk. Oleh sebab itu, hargailah anak saat mereka mampu berperilaku positif guna memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik lagi seiring berjalannya waktu. Contohnya, saat anak-anak kita mendengarkan sekaligus menerapkan segala perintah kita untuk tidak berkelahi satu sama lain, maka kita dapat menghadiahi mereka ice cream favorit atau menjanjikan liburan ke kebun binatang. Dengan begini, besar kemungkinan anak kita akan terbiasa berperilaku baik, bahkan saat kita sebagai orang tua tidak lagi memintanya. Yang keempat, bersikap tenang tapi tegas. Sekesal apapun kita sebagai orang tua dengan perilaku buruk anak, selalu ingat untuk tetap bersikap tenang. Sebaliknya, sikap kita yang dipenuhi kemarahan dapat mendorong anak untuk memberontak. Ingat-ingat bahwa otoritas tidak boleh disamakan dengan kemarahan. Misalnya, ketika kita menginginkan anak untuk merapikan mainannya, maka permintaan yang sopan akan jauh lebih baik daripada nada yang memerintah. Alih-alih mengatakan, bereskan mainanmu sekarang juga atau kamu tidak boleh menonton TV. Jauh lebih baik apabila kita mengatakan, bereskan mainanmu, lalu mama atau ayah akan membantu kamu untuk membersihkan kamar. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih karena telah menyimak informasi mengenai perilaku antisosial pada anak. Sesungguhnya, orang tua memiliki peran kunci dalam membimbing dan mendukung perkembangan anak-anak kita. Mari bersama-sama ciptakan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang komunikatif, lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga kita semua dapat menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.